Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan Islam, juga kenikmatan iman, serta nikmatnya bisa berkumpul di acara sesudah subuh ini yang insyaallah Allah rahmati dan Allah muliakan. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang Allah berkahi, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudulkan tentang bersahabat dengan Al-Qur'an. Dari Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Isi kandungan hadis yang di atas ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, sehingga kelak Al-Quran yang telah kita baca tersebut akan menghampiri guna memberi syafaat kepada kita selaku sahabatnya. Perintah Rasulullah SAW jelas, bacalah Al-Quran. Bahkan dipertegas dengan sabda lanjutannya yang menjadi alasan kita senantiasa membaca Al-Quran, yang artinya karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapat syafaat. Untuk menjadi sahabat Al-Quran, mulai saja dengan membacanya, lalu perbanyak membaca, sebab membaca Al-Quran itulah obrolan kita dengan Al-Quran, kalam Allah. Bacalah seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita melalui kalamnya. Pahami, renungkan, dan taatilah, maka kita akan menjadi sahabat Al-Quran dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Itulah pesan hadis tentang Al-Quran di atas. Di dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka mata hidup kita akan mudah terpedaya oleh rayuan setan dan bujukannya untuk dijadikan sahabatnya. Manakala kita sahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita bersahabat dengan setan, kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika hari kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkan, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Quran Az-Zukhruf ayat surat ke-43 ayat ke-63. Ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-16.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-57. Para jamaah Masjid Darul Abrar yang Allah berkahi, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes dan umat muslim dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Semoga diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan semoga diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.